Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Refren, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Kepadamu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya lah keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara, saudaraku seiman dalam Kristus, hari ini kita memperingati dua rasul, Simon dan Yudas.
ada dua Simon, satunya Simon Petrus. Simon Petrus yang disebut Kefas, pemimpin para rasul, Paus yang pertama. Yang satunya Simon orang Selot atau seorang penggiat, dia yang rajin untuk demi kepentingan politik, ya, mengikuti Yesus. Ya, siapa tahu nanti Yesus menjadi pemimpin, ya bisa mengalahkan bangsa Yahudi. Di motivasi politik, yang satunya Yudas, Yudas anak Yakobus ini, atau Yudas Tadius. Dia termasuk pelindung orang-orang yang patah hati atau orang yang difitnah. Ya. Ada kedengaran novena kepada Santo Yudas Tadius. Ya, namanya mirip Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan. Menarik di sini dari dua rasul ini kita bisa belajar bagaimana menjadi pengikut Kristus dengan secara murni dan konsekuen. Nah, tidak takut, ya, seperti Yudas, ya, dengan penuh kesetiaan, dan Simon walaupun bermotivasi politik, ya, tapi dia setia menjadi pengikut Kristus. Di zaman ini nilai kesetiaan acap kali luntur karena pengaruh zaman, pengaruh media atau pengaruh orang-orang atau hoax. Wah, ini ya bahaya, ya. Orang lebih cenderung pada berita sensasional atau cerita-cerita yang mungkin nampaknya benar. Ya. Jadi kesetiaan kepada Tuhan dibutuhkan sebagai seorang rasul zaman sekarang ini. Anda dan saya diundang untuk tugas kerasulan. Seperti Yesus setelah berdoa, ya, lalu memilih murid-muridnya, ya, dia menyembuhkan banyak orang sakit, mewartakan kabar sukacita Injil. Senantiasa relevan bagi kita menjadi murid-murid Kristus di zaman sekarang. Di masa pandemi ini lebih-lebih, ya, bersama Keuskupan Surabaya mewujudkan cita-cita persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Nah, semoga tidak luntur karena pengaruh zaman. Ya, menjadi setia walaupun menghadapi tantangan. Ya, sudah menjadi keputusan kita sebagai pengikut Kristus. Ya. Lalu senantiasa dimurnikan. Nah, kalau gagal bagaimana? Bangkit lagi, jatuh ke dalam dosa, ngaku dosa. Oh, ini ada banyak orang, ya, baptisan baru yang akan mengaku dosa, dimurnikan kekristenan kita. Ya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Sampai 3 kali. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ya, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Semoga kita kedapatan setia sebagai murid-murid Kristus yang diundang, dipanggil untuk tugas kerasulan di zaman sekarang ini. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.